Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Tadinya ada yang sakit? Atau sehat semua? Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Besok kelasnya boleh pimpin doa? Tempat duduk siap gerak untuk mengawali pembelajaran. Berikut ini adalah berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Saya boleh minta tolong untuk menyalakan itu proyektornya. Baik anak-anak, karena pertemuan sebelumnya kita sudah selesai asesmen bab 1, ya kan sudah selesai kan kemarin ya? Kemarin ada yang masih ingat kita akan bahas apa? Apa? Teks eksplanasi. Hasil observasi. Masih ingat ya? Kemudian lanjut berarti ke bab 2 kita sekarang dibuka LKS-nya di bab 2 halaman 25 dan 26. Anak-anak di sini ada yang suka menonton stand up comedy. Stand up comedy, ya. Biasanya kamu nonton stand up comedy-nya di mana? Di TikTok. Terus ada lagi di mana? Di Instagram. Terus YouTube. Ya. Biasanya kalau orang stand up comedy itu membahas tentang apa? Membahasnya lucu-lucu. Ada lagi. Nah, ya. Orang yang stand up comedy itu disebut dengan, coba diperhatikan di halaman pertama, judul dari bab kita. Mengungkapkan kritik lewat humor. Jadi orang-orang yang berstand up comedy itu bisa dibilang sedang melakukan lawakan tunggal, ya betul. Boleh kita lanjut. Sekarang kita kembali lagi ke teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung kritikan, sindiran atau humor mengenai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya disampaikan dengan cara lucu agar lebih mudah dipahami. Ada yang bisa menjelaskan dari PowerPoint ini? Pengertian teks anekdot? Ya belum ada ya. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik berdasarkan dari itu apa? Kejadian nyata sehari. Ya. Cerita lucu yang biasanya kita ketemu di sehari-hari itu, guys. Anekdot juga dapat ditemukan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Ada yang bisa kasih contoh anekdot dalam bentuk ilustrasi itu seperti apa? Komik strip. Ada lagi? Video-video TikTok itu biasanya animasi gitu ya. Ya itu boleh jadi.
beraktivitas itu pasti mendapat pelajaran dari aktivitas yang kita jalani. Misal kita berangkat ke sekolah, sudah nasihati sama ibu kita bawa payung atau bawa jas hujan, kalau nanti sore hujan. Tapi kita tidak mendengarkan nasihat ibu kita tadi. Kita datang ke sekolah tidak membawa jas hujan, tapi ternyata sorenya waktu kita pulang sekolah di perjalanan kita bawa hujan. Nah, pelajaran yang didapat berarti kita harus mendengarkan. Ya, selagi ucapan itu baik, selagi ucapan itu baik, maka kita harus mendengarkan. Tujuan teks anekdot, ada yang masih belum paham? Sudah, bisa kita lanjut ya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, sudah tahu ya pasti bersifat sosial, sudah kita bahas dari tadi. Orang biasanya monolog itu menyampaikan suatu aspirasi dia, suatu kritik dia, suatu keluh kesahnya dia pada sesuatu. Misal ya kayak kejadian-kejadian yang terjadi, kejadian yang viral di Indonesia sekarang. Apa? Ayo. Ya, bisa jadi motor beban. Itu gara-gara apa tuh? Sampai banyak-banyak yang bikin meme-meme itu kan tentang motor beban apa? Hari beban sedunia. Ya, ada yang pernah di sini motor beban? Gimana? Kapan kamu kena motor beban? Rasanya gimana ya? Kemarin. Terus motornya diapain? Jadi kurang. Kalau pengalaman saya pakai pertalite itu cuma ada di ini sih, kayak boros aja. Kenapa? Motornya jadi kayak gitu. Iya, makanya kayak waktu itu bisa jadi topik. Jadi komika bisa mengambil topik itu untuk diolah lagi menjadi teks anekdot dan dibawakan ke atas panggung dalam bentuk stand up comedy. Terus yang kedua, mengandung pesan atau amanat. Nah, bahasa dan kritik pasti juga orang-orang yang berstand up comedy itu juga berpendapat loh, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Jadi pesan yang ada pesan yang dapat di sini. Terus yang ketiga, lucu dan mengandung humor. Ini sifat umum sekali ya. Ada yang masih belum paham tentang ciri-ciri teks anekdot? Sekarang kita lanjut ke struktur teks anekdot.
tahu angkat tangan? Oke, ada yang tahu. Jadi abstraksinya, menurut kalian yang merupakan gambaran umum di dalam teks anekdot yang tadi kita baca? Zaman gue SMA dulu, gue sering banget terlambat sampai ke sekolah. Nah, rata-rata kejadian ini orang-orang pernah mengalaminya. Yang paling ngeselin dari terlambat adalah gue harus rela dipermalukan di depan kelas, yaitu suatu gambaran umum. Terus kita lanjut orientasi, penjelasan latar belakang kejadian, atau bisa juga kalau di LKS itu orientasi merupakan bagian pembuka cerita yang biasanya terdapat perkenalan tokoh atau latar kejadian. Pada bagian ini, cerita awal akan menjadikan konflik permasalahan. Kalau di dalam teks anekdot tadi, ada yang tahu orientasinya yang mana? Yang ada unsur-unsur tokohnya? Ya, biasanya dulu nama disamakan, dan lupa namanya berbeda. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ada seorang guru, Namanya disamakan. Sebutlah namanya Pak Bunga. Itu nama samarannya, nama aslinya Pak Bunga. Udah dapet ya? Berarti orientasi itu tadi kalau di dalam teks anekdot yang ada unsur-unsur tokohnya. Ada unsur tokohnya, terus itu permulaan kisah itu terjadi. Terus yang ketiga ada krisis. Masalah unik atau lucu mulai muncul. Kalau di AKS, krisis merupakan bagian yang menjadi inti cerita. Pada bagian inilah akan menimbulkan reaksi. Istilah krisis sering juga dikenali dengan komplikasi. Dari teks anekdot yang ada di LKS, bagian kritisnya yang mana? Ya, waktu itu gue akhirnya berdiri di depan kelas gara-gara terlambat. Nah, mulai permasalahannya muncul kan, gara-gara dia terlambat, akhirnya dia disuruh berdiri di depan
Teks anekdot adalah mana yang jawabannya? Cerita singkat yang mengandung kritikan, hiburan, atau humor bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa salah? Benar. Apa yang jawaban? Orang yang menyampaikan melakukan tunggal disebut Jawabannya? Oke, benar ya? Benar apa salah? Ayo lanjut, oh ada pertanyaan jawaban. Pertanyaan. Bagian tunggal cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh
Stand up comedy. Oke, benar. Ayo jawabannya mana? Bro. Oke. Bro. Yuk, mana jawaban? Pertanyaan, oke. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi, siapa yang punya jawabannya? Ini merupakan cerita yang biasanya berisi pengarang tokoh. Oke, benar. Lagi. Kamu jawaban. Jawaban. Ada jawaban. Oke, jawabannya siapa? Oke, bentar ya. Lanjut. Ini jawaban nggak? Jawaban? Ya, Ya, oke. Pertanyaan. masuk turun teks anekdot. Jawabannya siapa? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi. Oke, benar. Lanjut. Bentar. Ketika tujuan biasanya disebut kontra. Oke. Lanjut sini. Kamu jawabannya. Ya, jawabannya mana? Mana jawabannya? Ini yakin ada yang belum dapat jodoh? Iya, kamu. Apa yang dimaksud dengan krisis? Krisis. Siapa yang dapat jawaban krisis? Tenang. Angkat diri kalian. Bagian cerita atau intinya reaksi. Ya. Terus lanjut. Mana tadi? Ya. Apa yang dimaksud dengan reaksi? Bagian yang berisi tanggapan terhadap krisis atau sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang belum? Apa yang dimaksudnya? Pada, siapa yang dapat jawaban pada? Ada yang belum? Ada yang belum? Atau sudah semua?